Sayang sekali, ada satu kelompok di hadapan umat Islam hari ini, akidahnya hebat, baca Qurannya hebat, kagum kita kepada mereka. Hati-hati, ini fitnah akhir zaman. Baik, penjelasan saya tutup dengan hadis Rasulullah SAW. Saya khuruju fi akhir zaman qaumun tahkiruna salatakum ma'a salatihim wa tahkiruna qira'atakum ma'a qira'atihim wa tahkiruna a'malakum ma'a a'malihim hum yamrukuna minad din kama yamruku sahmu min ramyatih. Akan datang di akhir zaman nanti satu kaum yang hebat ibadah mereka, hebat solat mereka, hebat Quran, bacaan Quran mereka, hebat mereka kalau ceramah. Lihat di media-media mereka. Kalian minder ketika bersatu dengan mereka. Kalian akan meremehkan solat kalian, kalian akan meremehkan bacaan Quran kalian, kalian akan meremehkan amal ibadah kalian. Kalian dibikin kagum oleh mereka. Tapi apa kata Rasulullah? Mereka lepas dari Islam seperti anak panah yang lepas dari busurnya lalu menembus objeknya. Allahu Akbar. Saya merinding membaca hadis ini. Terjadi tidak hari ini? Ada tidak kelompok yang seperti ini? Mereka merasa lebih hebat, mereka merasa lebih benar. Lalu dengan semudahnya mereka mengatakan, oh itu ahlul bid'ah, itu ustadz ahli subhat. Dengan mudah dia memberikan label takfiri dan tahziri, seolah-olah surga milik mereka. Hati-hati, ini fitnah akhir zaman yang bisa membatalkan akidah. Ketika kita katakan bid'ah itu sesat, pelaku bid'ah termasuk terancam neraka dengan memastikan seseorang masuk neraka. Beda jauh. Makanya kalau ada orang berkata itu majelis fulan tuh pengadilan akhirat tuh. Kenapa main bid'ah-bid'ahin aja? Ya akhi, hukum di dunia bid'ah ini memang hukum yang sifatnya duniawiyah. Beda dengan hukum akhirat. Kalau hukum akhirat itu hak Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah si fulan ini berhak masuk surga atau neraka hanya Allah yang maha tahu. Tapi kita katakan orang yang melakukan bid'ah terancam masuk neraka. Paham tidak Pak? Jadi kalau kita menghukumi ini sesat, ini bid'ah di dunia, adapun masalah dia pasti neraka bukan hak kita. Tolong dipahami ini. Supaya apa yang saya bacakan dari ayat dan asar tadi, supaya tidak kemudian langsung kita serta-merta menunjuk kepada individu. Salah. Makanya Pak, bedakan antara menghukumi perbuatan dengan menghukumi individu. Kalau menghukumi perbuatan, misalnya bid'ah masuk neraka, pelaku bid'ah masuk neraka, itu menghukumi perbuatan namanya. Tapi kalau sudah individu menyebut nama si fulan masuk neraka, nah ini namanya memastikan haram. Jadi tolong dibedakan antara ini dan itu, ya, supaya tidak menimbulkan fitnah masalahnya Pak. Karena sebagian orang yang tidak paham masalah ini, ya dikira kita ini pengadilan akhirat, ya, memastikan orang masuk neraka tidak. Yang jelas bid'ah itu tercela dan pelakunya terancam masuk neraka. Di sini Abu Umamah mensifati orang Khawarij itu apa? Anjingnya neraka, anjingnya api neraka. Itu menunjukkan orang Khawarij ini buruk di mata Allah. Padahal antum tahu tidak Pak? Rasulullah mensifati orang Khawarij itu Pak, tahqiruna sholatakum bisolatihim. Kalian akan menganggap remeh solat kalian dibandingkan dengan solat mereka. Karena orang Khawarij itu solatnya luar biasa, puasanya luar biasa. Sampai-sampai ketika Ibnu Abbas mendatangi orang Khawarij, kata Ibnu Abbas apa? Aku lihat tangannya kapalan, jidatnya hitam legam, karena saking hebatnya ibadah mereka Pak. Tapi Rasulullah tidak menganggap ibadah mereka karena keyakinan mereka yang sesat. Makanya kita jangan tertipu oleh lahiriah, jago ibadah tapi suka ngebom. Alah ini apaan? Ya, memang Rasulullah mengabarkan orang Khawarij itu jago ibadahnya. Tapi sekali lagi jangan tertipu oleh jagonya ibadah kalau akidahnya menyesatkan. Ya, hati-hati. Ikhwata Islam azan. Kita lanjutkan ya akhi. Kemudian beliau membawakan hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, "Fa inna khairal hadis kitabullah
wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Ini yang membawakan masih Abu Umamah. Ini masih apa? Sahabat Abu Umamah. Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitabullah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan, dan setiap bid'ah itu sesat. Dikeluarkan Abu Daud, Nasai dan yang lainnya. Iya. Nah, saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Lihat, Abu Umamah di sini menafsirkan ayat tadi untuk orang Khawarij. Itu mereka yang dihitamkan apa? Wajahnya. Maka yang sama dengan Khawarij tentunya masuk di dalam ayat tersebut. Iya. Taib ya akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Di sini Nabi dalam khutbah-khutbahnya mengingatkan tentang bahaya bid'ah. Beliau mengatakan bahwa seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan, yaitu kebid'ahan. Karena kebid'ahan itu perkara yang sangat buruk dalam agama ini, yang bisa merusak kemurnian Islam. Kemudian Nabi mengatakan, dan setiap bid'ah itu sesat. Dan setiap kesesatan itu dalam neraka, ini menunjukkan bahwa kebid'ahan semuanya sesat. Adapun ucapan sebagian ulama akan adanya bid'ah hasanah itu adalah bid'ah secara bahasa saja, bukan bid'ah secara istilah. Kenapa? Bid'ah secara bahasa beda maknanya bid'ah secara sama dengan sholat secara bahasa apa? Doa. Sholat secara istilah apa? Perbuatan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam disertai dengan niat. Boleh enggak kita memahami sholat sesuai makna bahasa saja? Nggak boleh. Ada orang berkata, saya udah berdoa kok. Kan secara bahasa sholat itu doa. Berarti saya sudah sholat. Salah. Ya. Saum secara bahasa artinya apa? Menahan diri. Secara istilah apa? Menahan diri dari perkara yang membatalkan dari terbit matahari, terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, bid'ah secara bahasa artinya apa? Segala sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Segala sesuatu yang diada-adakan yang sebelumnya tidak. Ini secara bahasa. Speaker nih, bid'ah. Tapi secara bahasa. HP bid'ah, betul, tapi secara bahasa. Pesawat bid'ah, betul, tapi secara bahasa. Nah, apakah sesuatu yang bid'ah secara bahasa, secara istilah itu bid'ah? Belum tentu. Karena bid'ah secara bahasa beda lagi maknanya, secara istilah beda lagi, Pak. Al-Imam Asy-Syatibi memberikan definisi tentang bid'ah secara istilah apa? Ibarah an tariqatin fid dini mukhtara'ah tudahi syar'iyyah yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghah fi ta'abbud lillahi subhanahu. Ungkapan tentang tata cara dalam agama. Berarti ibadah bid'ah secara istilah terbatas dalam urusan agama. Kenapa? Masalah dunia kenapa tidak masuk? Karena masalah dunia pada asalnya halal. Ada dalil yang menunjukkannya masalahnya. Adapun masalah agama, kenapa masuk bid'ah? Karena agama ini milik siapa? Milik Allah. Karena agama yang ini milik Allah dan yang berhak membuat syariat dalam agama siapa? Allah. Siapapun nggak boleh. Berarti bid'ah ini khusus dalam perkara agama saja. Paham tidak, Pak? Maka dari itu tidak boleh ada orang yang dalam masalah agama membuat-buat ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya akhul Islam azani Allah wa iyyakum.